Cadangan devisa Indonesia naik 2,6 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 157,1 miliar dolar Amerika per akhir Maret 2025. Kenaikan ini terjadi setelah pemerintah memperbarui aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui PP nomor 8 tahun 2025. Bank Indonesia menjelaskan tambahan cadangan devisa bersumber dari penerimaan pajak, jasa, dan penarikan pinjaman luar negeri. Di saat pasar keuangan global masih bergejolak, BI tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 6 hingga 7 bulan impor, dan pembiayaan utang luar negeri. BI menilai ketahanan sektor eksternal masih terjaga ditopang surplus modal dan finansial serta persepsi positif investor terhadap ekonomi Republik Indonesia. Indonesia bersiap membuka keran impor dari Amerika Serikat senilai 19 miliar dolar Amerika sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan. Langkah ini diambil untuk menjawab tekanan tarif dagang sebesar 32% yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan impor tambahan itu sesuai permintaan Amerika Serikat yang ingin mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia yang saat ini mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah komoditas yang akan dibeli dari Amerika Serikat, meski belum diungkapkan secara detail karena masih dalam tahap negosiasi. Erlangga menegaskan barang impor yang selama ini diimpor dari Amerika Serikat meliputi produk agriculture seperti gandum dan kedelai. Pembelian ini akan disusun sesuai kebutuhan domestik dan tidak seluruhnya otomatis berbentuk impor. Tim negosiasi Indonesia dijadwalkan berangkat ke Washington DC pada 16 hingga 23 April 2025 untuk melanjutkan pembahasan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmen investasi Qatar sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,6 triliun rupiah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Investasi ini dihasilkan dari kunjungan resmi Prabowo ke Doha dan pertemuannya dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Menurut Prabowo, Emir Qatar sangat antusias untuk membentuk dana investasi bersama dengan Indonesia. Kunjungan ini juga menandai penandatanganan MOU strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Qatar. MOU tersebut akan menjadi dasar dialog strategis tahunan yang melibatkan Menteri Luar Negeri dari kedua negara. Kerjasama Indonesia dan Qatar ke depan akan difokuskan pada berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, ketahanan pangan, teknologi, kesehatan, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia. Kerjasama ini diharapkan menguatkan posisi kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin untuk PNS di 3 Kementerian Pendidikan, yaitu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini diatur dalam Perpres nomor 18, 19, dan 20 tahun 2025. Tukin baru berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan menyentuh angka tertinggi Rp33.240.000 untuk pegawai dengan kelas jabatan 17, sementara tukin terendah diberikan kepada kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.000. Khusus untuk para menteri di kementerian tersebut, tukin diberikan sebesar 150% dari kelas jabatan tertinggi di lingkungan kementerian masing-masing. Sementara wakil menterinya mendapat 90% dari nilai tukin sang menteri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendorong kinerja di sektor pendidikan. Donald Trump kembali memicu gejolak ekonomi global dengan rencana tarif baru untuk produk impor ke Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di Air Force One, Trump menegaskan akan memberlakukan tarif untuk semikonduktor mulai minggu depan dan tidak menutup kemungkinan telepon pintar serta komputer juga akan terkena. Langkah ini disebut sebagai bagian dari investigasi tarif keamanan nasional yang diklaim bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menyatakan tarif khusus untuk produk teknologi penting dari China akan diberlakukan dalam 1 hingga 2 bulan mendatang, termasuk untuk semikonduktor, farmasi, serta elektronik konsumen. Kondisi ini memicu respon balasan dari China yang naikkan bea masuk barang-barang Amerika Serikat hingga 125%. Di dalam negeri, kebijakan tarif Trump yang kacau dan berubah-ubah dikritik tajam, baik dari kalangan bisnis, pengamat, maupun politisi Demokrat termasuk Senator Elizabeth Warren yang menyebutkan kebijakan ini hanya menambah inflasi dan ketidakpastian.